teman-teman penikmat film. Gua mau curhat dulu nih ya. Indonesia tuh sering banget ngeluh, film kita horor mulu, mana yang genre baru. Giliran ada film original, konsep fresh, komedi aksi yang gak biasa, bioskop malah sepi. Gue duduk nonton si paling aktor, literally cuman beberapa orang. Kayak bro, gue doang nih yang support perfilman lokal. Sambil nonton, gue mikir, kenapa ya pas ada film lokal yang fresh dan beda, malah gak ada yang nonton? Apa warga plus 62 cuma mau nonton horor mulu? Indonesia tuh kayak horor atau nggak usah tayang sekalian. Padahal film ini tuh fun banget. Dan jujur ini tipe film yang kalau lo suka dunia perfilman pasti senyum-senyum sepanjang nonton. Oke, balik ke filmnya. Si paling aktor itu komedi aksi yang punya vibe fun dan fresh karena ngangkat tema figuran yang bermimpi jadi aktor utama. Mungkin banyak yang bilang film ini mirip The Fall Guy. Kita ketemu sama Gilang, diperanin sama Jordi Pranata, seorang figuran yang sudah 10 tahun kerja keras di industri film. 10 tahun. Tapi tetap aja dia jadi background yang sering gak kelihatan di frame. Dan lucunya, Gilang tuh tipe figuran overqualified. Jadi zombie Hong Kong, dia belajar bahasa Cina. Jadi dia riset sejarah samurai. Durasi tayang, atau mana kelihatan rambut doang lewat belakang. Dan gue yakin banyak dari kita pernah ada di fase. Udah usaha mati-matian tapi nggak kelihatan hasilnya. Nah itu Gilang. Sampai suatu hari dia malah kejebak kasus penculikan bareng kru lain di lokasi syuting. Dan tiba-tiba si figuran jadi tokoh utama. Ya akhirnya dunia memaksanya untuk lead the role. Komedinya absurd tapi justru itu yang bikin seru. Dari sini vibe filmnya tuh perpaduan, komedi plus aksi ringan plus satire dunia film yang kadang konyol tapi justru itu poinnya. Gue suka gimana film ini nyolek-nyolek industri film sendiri. Komedinya emang hit or miss, tapi banyak missnya yang tetap bikin ketawa kecil. Humornya juga natural, bukan yang maksa bego. Yang gue suka banget film ini tuh kayak surat cinta buat kru film. Buat mereka yang kerjanya keras banget, tapi pas credit title aja namanya ke-skip. It's wholesome. Lo bisa ngerasain respectnya untuk semua pekerja belakang layar. Dan ya, jujur, Jordi Pranata nge-cherry film ini seorang diri. Dia charming, lucu, manusiawi banget. Bikin lo pengen dukung Gilang sukses, meskipun lo tahu dia lagi terjebak situasi paling absurd dalam hidupnya. Chemistry sama karakter lain juga dapet. Sama ibunya, sama Kevin Julio, sama baby Sabina. Mereka trio yang chaos tapi lovable. Sekarang jujur-jujuran ya, ceritanya tuh tipis. Konflik gampang ketebak. Tonnya kadang lompat dari komedi ke drama tanpa pemanasan, bikin kita kayak, lah ini gue harus ketawa atau sedih sekarang. Beberapa adegan aksi juga agak maksa, dan ada karakter yang potensinya kebuang sia-sia. Editing and sound juga kadang ya seadanya, tapi karena ini komedi, kayaknya pada mikir, udahlah yang penting lucu. Tapi tetap aja, kerasa kurang rapi. Tapi ya, kekurangan yang wajar buat film yang tujuan utamanya bikin penonton have fun. Sebagai tontonan, ini seru, hangat, dan cukup unik buat ukuran perfilman kita. Sebagai karya, ini penghargaan untuk orang-orang yang jarang dapat tepuk tangan. Para figuran, kru, lighting, boom operator, penata kostum, semua yang bikin film hidup, tapi tidak pernah diperhatikan namanya di poster. Jadi kalau lo bosen jump scare, bosen remake yang itu-itu terus, bosen film yang aman dan cari selamat, buat kalian yang lagi berjuang, yang sering ngerasa cuma figuran di hidup orang lain, film ini bakal nepok bahu lo sambil bilang, lo itu pejuang. Lo kuma belum dapat spotlightnya. Support film kayak gini dong, biar Indonesia tahu kita siap sama genre baru. Biar industri ngerti, penonton tuh bukan cuma mau hantu, tapi juga butuh harapan. Kalau lo udah nonton, share pendapat lo. Kalau belum, buruan nonton sebelum filmnya ikut lenyap kayak peran figuran. Sampai ketemu di review berikutnya. Ingat, semua mimpi pantas dapat panggungnya, walau mulai dari merintis. Bye-bye!